Dengan langkah pelan, ia mendekat. Dan di hadapannya, ia melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Seumur hidup, seekor macan putih raksasa. Tubuhnya jauh lebih besar dari kerbau. Bulunya berkilau putih seperti salju. Dan matanya menyala bagai cahaya bulan. Namun kaki kanannya terjebak dalam perangkap besi buatan manusia. Sebelum lanjut ke ceritanya, selamat datang kembali di Cerita Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, berdiri sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu ulin. Atapnya sudah mulai berlumut dan tangganya berderit tiap kali diinjak. Di rumah itu tinggal seorang anak lelaki berusia 12 tahun bernama Arman. Arman adalah anak yang pintar. Wajahnya tampan dengan mata jernih yang seolah menyimpan ketulusan. Hatinya bersih, selalu mau menolong siapa saja tanpa pamrih. Namun sayang, hidupnya tidak mudah. Karena kemiskinan, ia terpaksa putus sekolah setelah lulus SD. Sehari-hari, Arman hanya tinggal bersama kakeknya, Datuk Jali, seorang lelaki tua renta, dengan rambut memutih dan tubuh yang mulai rapuh. Meski begitu, kakeknya tetap berusaha bekerja seadanya, menokok kayu di hutan, atau menjemur rotan untuk dijual. Di desa itu, Arman sering menjadi bahan ejekan anak-anak sebayanya. Arman miskin. Arman nggak sekolah lagi. Begitu teriakan teman-temannya di lapangan, Arman hanya diam. Ia tidak pernah membalas. Meski hatinya perih, ia tahu marah hanya akan membuatnya sama seperti mereka. Malam hari, di teras rumah panggung yang remang oleh lampu minyak, Arman sering duduk bersama kakeknya. Man, jangan kau kecil hati. Hidup ini bukan cuma soal sekolah. Yang penting, hatimu tetap jujur, tetap baik. Nasihat Datuk Jali dengan suara serak. Arman mengangguk. Meski dalam lubuk hatinya, ia rindu belajar. Ia rindu menulis dan membaca. Rindu mengejar cita-cita yang terasa makin jauh. Namun Arman tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia pergi ke hutan, membantu kakeknya mencari kayu bakar. Di sela-sela itu, ia suka duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir, seolah berbicara dengan alam. Entah kenapa, Arman merasa hutan dan sungai selalu menjadi sahabatnya. Di sanalah, sebenarnya, takdir baru Arman mulai menanti. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga menembus sela-sela pepohonan rimba, Arman berjalan sendirian ke dalam hutan. Ia mencari ranting kering untuk dijadikan kayu bakar. Namun langkahnya terhenti mendadak. Dari kejauhan, terdengar raungan keras yang membuat burang-burang beterbangan panik. Arman menelan ludah, hatinya berdebar. Suara, "Apa itu?" bisiknya lirih. Dengan langkah pelan, ia mendekat, dan di hadapannya, ia melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Seumur hidup, seekor macan putih raksasa. Tubuhnya jauh lebih besar dari kerbau. Bulunya berkilau putih seperti salju, dan matanya menyala bagai cahaya bulan. Namun, kaki kanannya terjebak dalam perangkap besi buatan manusia. Binatang itu meraung kesakitan. Matanya penuh amarah sekaligus putus asa. Arman gemetar. Ia ingin lari. Tapi pandangan makan itu menatapnya langsung. Anehnya, tatapan itu tidak hanya menyeramkan, tapi juga berbicara, "Anak manusia, tolonglah aku." Arman tertegun. Suara itu bergema bukan dari mulut, melainkan dari dalam kepalanya. "Kakau bisa bicara?" Arman berbisik ketakutan. "Aku penjaga hutan ini. Sudah berdebat. Aku melindungi sungai, pohon, dan semua isinya. Tapi kini, manusia serakah menjeratku. Jika kau tidak menolong, aku akan mati." Arman menatap perangkap besi itu. Kuat sekali. Tangannya kecil. Belum tentu mampu membukanya. Tapi hatinya bergetar. Ia tahu, hewan ini bukan sembarang makhluk. Dengan nekat, Arman mendekat. "Baiklah, aku akan coba. Tapi jangan sakiti aku." Macan putih itu menundukkan kepala. Tanda percaya. Arman pun berjongkok, berusaha membuka jebakan besi itu. Tangannya terluka terkena ujung tajam. Darahnya menetes ke tanah. Tapi ia terus mencoba.
Gigi terkatup rapat menahan sakit. Akhirnya krak, jebakan itu terlepas. Macan putih itu mengangkat kakinya perlahan, lalu menatap Arman dengan mata berkilau. Kau anak manusia, berhati bersih. Kau telah membebaskanku, dan untuk itu, aku berutang nyawa padamu. Angin berhembus kencang, dedaunan bergetar. Arman merasa ada sesuatu berubah di sekelilingnya, seolah hutan itu ikut bersyukur. Sang macan lalu berkata lirih, mulai hari ini, nasibmu akan terikat dengan nasib hutan ini. Arman masih terduduk di tanah. Napasnya terengah setelah berhasil membuka jebakan. Tangannya berdarah, tapi wajahnya menampakkan kelegaan. Macan putih raksasa itu mendekat perlahan. Arman sempat menutup mata karena takut dicakar atau diterkam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hewan agung itu menundukkan kepala, menempelkan dahinya pada dada kecil Arman. Suara berat bergema di dalam hati Arman. Mulai hari ini, engkau bukan hanya penolongku, engkau adalah sahabat sejatiku. Arman tertegun. Sahabat? Aku hanya anak miskin, tidak punya apa-apa. Kau punya sesuatu yang lebih berharga dari harta. Jawab macan itu dengan suara dalam. Hatimu yang bersih, itu yang membuatku percaya padamu. Arman menatap ke mata sang macan. Ada kilau kebiruan di sana, seperti cahaya bintang yang jatuh ke bumi. Entah kenapa, ketakutannya lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa hangat. Seakan ia menemukan saudara baru. Aku, Arman, katanya lirih. Dan aku dipanggil singa putih penjaga rimba oleh leluhurmu, jawab sang macan. Namun kau boleh memanggilku dengan nama apapun yang kau suka. Arman tersenyum malu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Putih. Sederhana, tapi itu dari hatiku. Macan itu mengaum pelan. Suaranya bergemuruh, namun lembut seperti tawa seekor raksasa yang ramah. Baiklah, Arman. Mulai hari ini, aku dan kau adalah satu. Bila kau membutuhkan, panggil namaku. Aku akan datang. Sejak hari itu, setiap kali Arman pergi ke hutan, Putih selalu muncul dari balik pepohonan. Mereka duduk bersama di tepi sungai, bercerita dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati mereka. Arman menceritakan kesepiannya, ejekan teman-temannya, serta mimpinya untuk bisa belajar lagi. Dan Putih selalu mendengarkan dengan sabar. Jangan takut pada hinaan, Arman. Sebab mereka yang mengejekmu hanyalah buta pada cahaya di dalam dirimu, kata Putih suatu sore. Bagi Arman, hutan yang tadinya hanya tempat mencari kayu, kini berubah menjadi dunia ajaib, penuh persahabatan. Ia merasa tidak sendirian lagi. Namun jauh di seberang desa, para pemburu yang kehilangan jejak macan putih itu mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat di atas langit hutan, Arman duduk bersandar pada tubuh besar Putih. Udara hening, hanya suara jangkrik dan gemericik sungai menemani. Putih menatap Arman dengan mata birunya yang bersinar lembut. Arman, suaranya bergema dalam hati sang bocah. Aku tahu hidupmu berat, aku tahu kau miskin, sering diejek, bahkan harus berhenti sekolah. Tapi kau tetap bersih hati, tidak pernah membenci. Itu membuatku kagum. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin kakekku hidup tenang, tidak perlu bekerja keras lagi. Aku juga ingin bisa sekolah, Putih. Tapi semua itu mungkin mustahil bagiku. Tiba-tiba, Putih membuka mulutnya. Dari antara gigi tajamnya, keluar cahaya kecil berkilau. Lalu jatuhlah sebuah batu kecil berwarna hijau. Zamrud ke telapak tangan Arman. Batu itu tampak sederhana, namun auranya terasa hangat dan hidup. Apa ini? Tanya Arman dengan suara bergetar. Itu adalah batu hati rimba, jawab Putih. Batu ini hanya akan taat kepada manusia berhati jernih. Kau bisa memintanya apa saja, kekayaan, makanan, kekuatan, bahkan kesaktian untuk melindungi dirimu dan orang lain. Arman tercengang. Batu itu berkilau lembut, seolah berdenyut seperti jantung. Kalau aku meminta uang, maka batu itu akan memberimu, jawab Putih. Kalau aku minta kekuatan, maka kau akan lebih perkasa dari siapapun. Kalau aku minta agar kakekku sehat kembali, Putih tersenyum, batu itu akan mendengar doa tulusmu. Arman menggenggam batu kecil itu dengan erat. Hatinya bergetar antara harapan dan rasa takut. Putih, aku tidak ingin serakah.
Aku hanya ingin membuat hidupku dan kakekku lebih baik. Itulah sebabnya aku memilihmu, Arman, sahut Putih dengan suara berat namun penuh kasih. Malam itu, cahaya bulan seakan semakin terang. Batu kecil itu memancarkan sinar lembut, menyatu dengan hati Arman. Namun, Putih mengingatkan dengan tegas, "Ingatlah, Arman, batu itu adalah berkah sekaligus ujian. Jika hatimu ternoda oleh keserakahan, batu itu bisa berubah menjadi kutukan. Gunakan dengan bijak." Arman mengangguk pelan. Meski dalam hatinya ia masih bimbang, apakah ia harus segera menggunakan batu itu, atau menyimpannya dulu untuk saat yang benar-benar penting. Keesokan paginya, Arman pulang dari hutan dengan hati berdebar. Batu kecil berwarna hijau zamrud itu, ia simpan ropet-ropet di saku bajunya. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi satu hal yang paling ia pikirkan hanyalah kakeknya. Setibanya di rumah panggung, ia melihat Datuk Jali sedang batuk-kebetuk keras di teras. Tubuh tua itu tampak semakin lemah. Kulitnya pucat. "Kakek," Arman berlari menghampiri. "Tidak apa-apa, Man," sahut kakeknya dengan suara serak. Berusaha tersenyum, meski tubuhnya gemetar. Arman menggenggam batu zamrud itu erat-erat. Ia menutup mata, lalu berbisik dalam hati, "Batu, aku mohon, sembuhkanlah kakekku. Buat dia sehat kembali." Sekejap, batu itu berkilau. Cahaya hijau lembut menyelimuti tubuh Datuk Jali. Angin berhembus pelan, seperti ada sesuatu yang turun dari langit. Datuk Jali terdiam. Matanya melebar. Rasa sakit di dadanya perlahan menghilang. Napasnya kembali lega. Ia merasakan tenaganya pulih, bahkan lebih bugar dari biasanya. Man, apa yang kau lakukan?" tanya kakeknya heran. Arman menahan air mata. "Aku hanya berdoa, Kek," jawabnya lirih. Tidak ingin membuka rahasia batu itu. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terasa. Persediaan beras yang biasanya cepat habis, tiba-tiba selalu cukup meski Arman merasa tidak pernah membeli lagi. Bahkan suatu pagi, Arman menemukan sebuah pundi kecil berisi emas dan perak di bawah ranjangnya. Arman menatap batu itu dalam genggamannya. Wajahnya campur aduk. "Benar kata Putih. Aku bisa meminta apa saja," gumamnya. Namun Arman teringat pesan Macan Putih. Batu itu adalah berkah sekaligus ujian. Ia bertekad, batu itu hanya akan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan. Tapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Desa mulai heboh melihat perubahan hidup Arman. Anak-anak yang dulu mengejeknya, kini heran melihat Arman bisa membeli buku-buku baru, bahkan pakaian bagus. Orang-orang dewasa mulai curiga, dari mana bocah miskin itu tiba-tiba punya harta. Dan di hutan seberang, para pemburu yang gagal menangkap Macan Putih mulai mendengar kabar aneh. Ada seorang anak desa yang mendadak kaya, seolah memiliki sesuatu yang tidak wajar. Beberapa minggu berlalu, sejak Arman mendapatkan batu hati rimba. Hidupnya memang berubah. Ia bisa membeli beras tanpa lagi khawatir, bisa membeli pakaian layak untuk kakeknya, bahkan sempat membeli buku-buku bekas dari kota kecil di tepian sungai. Namun perubahan itu justru menimbulkan bisik-bisik di desa. "Dari mana si Arman dapat uang?" bisik seorang ibu di warung. "Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam," sahut yang lain dengan suara setengah berbisik, setengah takut. Anak-anak yang dulu mengejek Arman kini mulai iri. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin bocah miskin itu tiba-tiba bisa hidup berkecukupan. Beberapa bahkan mencoba memancing Arman agar mau mengaku, "Hei, Man, jujur aja, kau dapat uang dari mana? Kau mencuri ya?" ejek seorang anak. Arman hanya diam. Ia ingat pesan Putih. Jangan sembarangan membuka rahasia batu itu. Jika orang serakah mengetahuinya, bencana akan datang. Malam harinya, Arman duduk di tepi sungai bersama Putih. "Putih, aku takut." Orang-orang mulai curiga. Bagaimana kalau mereka tahu aku punya batu ajaib ini? Putih menatapnya dengan mata biru berkilau. "Itulah ujian yang kumaksud, Arman. Batu itu tidak hanya memberimu kekuatan, tapi juga akan menguji hatimu. Kau harus tetap rendah hati. Jangan pamer. Jangan biarkan iri hati orang lain merusak dirimu." Arman mengangguk, meski hatinya gelisah. Namun,
Ancaman sesungguhnya datang dari luar desa. Para pemburu yang dulu memasang jebakan untuk Putih mendengar kabar aneh. Seorang bocah desa tiba-tiba kaya mendadak. Padahal sebelumnya miskin. Salah satu pemburu berkata, "Itu pasti karena macan putih itu. Bocah itu pasti menemukan sesuatu dari hewan itu. Kita harus menyelidikinya." Maka, pada suatu malam gelap, 3 orang lelaki asing masuk ke desa dengan langkah hati-hati. Mereka mengintai rumah panggung Arman dari kejauhan, menunggu saat yang tepat. Arman, yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Batu zamrud di saku bajunya berkilau samar. Seakan memberi peringatan, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki mencurigakan. Arman berbisik pada dirinya sendiri. Jantungnya berdegup keras. Apakah ini saatnya aku menggunakan kekuatan batu untuk melawan mereka? Malam itu terasa begitu panjang, bulan tertutup awan, dan suara serangga hutan seolah lenyap ditelan kegelapan. Arman berbaring di tikar tipisnya, namun matanya tidak bisa terpejam. Batu zamrud di sakunya berdenyut hangat. Seakan-akan berbisik, bahaya datang. Tiba-tiba, terdengar suara berderit pelan dari bawah rumah panggung. Arman menahan napas, jantungnya berdegup keras. Ia melirik kakeknya yang sudah tertidur pulas, tidak menyadari apa-apa. Kemudian, krik! Sebuah papan lantai perlahan terangkat dari bawah. Dari celah itu, muncul tangan hitam berotot, lalu disusul wajah kasar seorang lelaki. "Diamlah, bocah," bisiknya tajam. 2 lelaki lain menyusul naik, membawa karung goni besar dan sebilah parang. Arman panik. Ia mundur ke pojok kamar. Tubuhnya gemetar. "Siapa kalian? Apa yang kalian mau?" Lelaki tinggi berparut di pipinya menyeringai. "Kami hanya mau tahu rahasiamu, nak," katanya. "Kau punya sesuatu yang membuatmu tiba-tiba kaya. Serahkan, dan kami biarkan kau hidup." Arman menggenggam batu di sakunya. Kata-kata Putih bergema dalam kepalanya. "Gunakan hanya untuk kebaikan. Jangan biarkan hatimu dikuasai ketakutan." Ia memejamkan mata, berdoa lirih. "Batu, tolong aku, lindungi aku dan kakek." Sekejap, cahaya hijau meledak dari dalam kamar. 3 lelaki itu terkejut, mundur sambil menutupi mata mereka. Batu itu melayang dari genggaman Arman, lalu memancarkan aura hijau yang berubah menjadi pusaran angin kencang. Lantai rumah bergetar. Tiba-tiba, terdengar aum menggelegar dari luar jendela. "JJ, RJ-ra, RE, Putih muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya raksasa. Bulu putihnya berkilau dalam cahaya bulan yang kembali menyingkap. Matanya membara biru, menatap para penyusup dengan tatapan maut. Para pemburu ketakutan. "Itu, Jia, macan putih itu kabur." Namun sebelum mereka sempat lari, Putih melompat ke beranda rumah panggung. Tubuhnya bagaikan guntur yang jatuh. Ia mengaum sekali lagi, membuat ketiga lelaki itu jatuh tersungkur. Lutut mereka gemetar tak berdaya. "Arman," suara Putih menggema di dalam hati bocah itu, "kau berani. Kau memilih melindungi, bukan membunuh. Batu itu merespons kebaikanmu." Arman menatap pemburu-pemburu itu, tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. "Pergilah dari desa ini. Jangan pernah kembali. Kalau tidak, Putih akan menghancurkan kalian." Ketiga pemburu itu saling pandang, wajah mereka pucat. Tanpa pikir panjang, mereka melompat turun dan berlari terberit-berit ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan. Hening. Arman terduduk lemas, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Putih menunduk, menempelkan kepalanya pada anak kecil itu. "Kau sudah melewati ujian pertamamu, sahabatku. Tapi ingat, ancaman yang lebih besar masih menunggu." Pemburu itu tidak akan berhenti. Mereka akan kembali. Dan kali ini, membawa lebih banyak orang. Keesokan paginya, kabar tentang 3 lelaki asing yang lari ketakutan dari rumah panggung. Arman cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbisik di warung kopi, di tepi sungai, bahkan di ladang. Aneh sekali. Mereka bilang ada cahaya hijau dari rumah Arman, dan katanya ada macan putih raksasa muncul di malam itu. Itu pasti ilmu hitam. Arman sudah bersekutu dengan roh hutan. Arman berjalan di jalan tanah desa dengan kepala menunduk.
Tatapan orang-orang menusuknya, penuh curiga dan takut. Anak-anak yang biasanya mengejeknya, kini malah berlari menjauh. Seakan dirinya pembawa sial. Manusia bersekutu dengan setan, bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Arman menggenggam erat bukunya, menahan air mata. Aku tidak jahat. Aku hanya ingin hidup tenang bersama kakek, batinnya. Sementara itu, jauh di tepi hutan, 3 pemburu yang tadi malam lolos berkumpul dengan kelompok mereka. Pemimpin mereka, seorang lelaki besar, bernama Raka Hitam, menghantam tanah dengan tongkat besi. Bocah itu pasti menyimpan rahasia besar, batu sakti, atau pusaka hutan. Kumpulkan semua orang. Malam berikutnya, kita kembali dengan senjata lebih lengkap. Mereka berencana bukan hanya menculik Arman, tetapi juga menangkap Putih untuk dijual kepada orang-orang kota yang serakah akan kekuatan gaib. Malam itu, Arman duduk di tepi sungai bersama Putih. Angin malam terasa berat, seperti membawa firasat buruk. Putih, kata Arman, lirih, orang-orang di desa mulai takut padaku. Mereka mengira aku bersekutu dengan setan. Apa yang harus kulakukan? Putih menatapnya dengan mata biru berkilau, lembut tapi serius. Begitulah manusia. Arman, mereka sering takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Kau harus tetap sabar. Kebenaran hanya bisa dibuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Arman menghela napas panjang. Tapi, bagaimana dengan para pemburu itu? Aku yakin mereka akan kembali. Putih mengaum pelan. Suaranya bergema di pepohonan. Maka kita harus bersiap. Kau punya batu hati rimba. Dan aku ada di sisimu. Bersama-sama, kita akan melindungi hutan ini. Dan desamu. Langit malam yang semula cerah, tiba-tiba diselimuti awan hitam. Petir menyambar jauh di utara. Pertanda badai akan datang. Arman merasakan sesuatu di dadanya. Perjalanan hidupnya tidak akan lagi sama. Ia kini bukan hanya bocah miskin desa, melainkan sahabat dari penjaga rimba, pemilik batu ajaib, dan satu-satunya harapan melawan keserakahan manusia.